Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas soal TPS UTBK ya, kuantitatif tapi yang menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi di sini sudah kami sediakan beberapa soal yang nanti kita kerjakan dengan trik yang praktis. Makanya tonton terus sampai habis ya. Yuk kita mulai membahas soal nomor 1. Oke, kita baca sama-sama. Tapi ingat, kalau misalkan kamu ketemu soal seperti ini jangan kamu artikan kata per kata. Tapi coba baca satu kalimat lalu ambil inti daripada kalimat yang dimaksud, gitu ya. Contoh, untuk kalimat pertama misalkan katanya jika 2 digit, kurang sini udah langsung ngerti ya. Jika 2 digit dari umur Mr. Amos, gitu kan, reserved. Oke, ini kata reserve ini dibalik gitu ya, dibalik umurnya, maka ya kan umur yang baru diperoleh adalah umur istrinya gitu ya. Jadi kalau misalkan dari satu kalimat ini kan gini. Kalau misalkanlah umur si Amos gitu ya, umur si Amos itu adalah AB, misalkan AB. Oke, itu umurnya, artinya kan 2 digit umurnya AB, contoh entah 25, berarti A-nya 2, B-nya 5, seperti itu. Lalu kalau misalkan katanya dibalik, akan menjadi umur istrinya, wife gitu ya. Oke, berarti si BA. Nah, kalau misalkan AB, kalau seandainya kita jabarkan, ini boleh-boleh aja menjadi 10A ditambah 1B, kira-kira seperti itu. Ini bisa dijabarkan seperti ini. Lalu umur istrinya juga demikian. Berarti boleh juga nanti jadi 10B ditambah A. Oke, inilah yang kita peroleh dari kalimat pertama. Lalu kalimat kedua katanya apa? 1/11 dari jumlah, oke, dari jumlah, oke ya, 1/11 dari jumlah umur mereka, ya, sama dengan difference, oke, difference ini selisih, oke, 1/11 dari jumlah umur mereka sama dengan selisih umur mereka berdua juga, gitu ya. Jadi bisa kita katakan seperti ini, katanya kalau 1/11 dari jumlah umur mereka. Nah, kita jumlahkan aja umur mereka. Artinya kan AB tambah BA. Boleh-boleh aja dong langsung ini kita jumlahkan. Ayo langsung kita jumlahkan, berarti 10A tambah A. Berarti kita peroleh 11A ditambah B tambah 10B. Berarti juga 11B. Katanya akan sama dengan selisih umur mereka. Oke, selisih umur mereka berdua. Selisih berarti kita selisihkan lagi dong yang ini, ya kan? Berarti kalau kita selisihkan 10A dikurang A itu kan jadi 9A. Ini B dikurang 10B berarti minus 9B. Nah, inilah persamaan yang sudah kita peroleh. Lalu pertanyaannya apa? Jika umur Mr. si Amos itu lebih tua daripada istrinya. Oke, berarti kalau seandainya 9A kurang 9B otomatis itu bilangan positif ya, karena umur Mr. Amos lebih tua daripada umur istrinya. Oke, berarti katanya temukanlah perbedaan atau selisih umur mereka berdua. Jadi tanya selisih umur mereka berdua. Nah, gampang. Kalau misalkan 1/11 kita kali ke dalam, maka nanti ini pasti habis. Oke, berarti ruas kiri kita peroleh tinggal A tambah B. Lalu nanti kalau misalkan kita pindahkan si minus 9B ke ruas kiri, berarti kita pasti memperoleh di sini 10B itu sama dengan, oke, A-nya pindah ke ruas kanan, maka 8A. Oke, dari sini kita peroleh sehingga A per B itu sama dengan 10/8 gitu ya, 10/8. Oke, 10/8. Nah, sekarang gini, kalau seandainya A10 B8 itu kan nggak masuk akal, karena kan tadi kita misalkan umur si Amos itu kan A B. A-nya ini nggak mungkin 2 digit karena AB itu harus 2 digit bersama gitu kan. Artinya A 1 digit, B-nya 1 digit. Maka yang ini harus disederhanakan. Berarti boleh kita tulis 5/4. Artinya kita peroleh A-nya itu sama dengan 5, berarti B-nya itu sama dengan 4. Oke, kira-kira seperti ini. Berarti apa? Umur si Amos berarti 54. Bisa ya? Umur si Amos 54. Umur istrinya 45. 45. Pertanyaannya selisihnya, ya kurangkan saja. Kurangkan. Berarti kita peroleh berapa? 9. Berarti selisih umur mereka berdua adalah 9 tahun. Oke, gampang ya. Nah, kita lanjutkan. Nomor 2. In an examination, oke, dalam sebuah ujian 65% dari pelajar
lulus. Oke, lulus pada mata pelajaran sejarah gitu ya, lulus. Oke, katanya yang pertama ada 65% lulus pelajaran sejarah, lalu 55% lulus pelajaran matematika. Tapi ternyata 5% katanya gagal. Oke, 5% itu gagal pada kedua mata pelajaran tersebut. Kira-kira seperti itu. Lalu katanya apa? Tentukanlah ya kan, berapakah persentase dari siswa yang melewati kedua pelajaran tersebut. Oke. Nah, kalau misalkan soal seperti ini, konsep ini kan konsep daripada diagram Venn gitu ya. Jadi coba kalau misalkan kita buatkan diagram Venn. Oke, kita gambar dulu seperti ini ya. Oke, ini semestanya, atau gini, semestanya itu karena ini dalam bentuk persentase, kita anggap aja 100%. Oke, dalam hal ini persennya kita simpan dulu. Nah, di sini kan ada dua pelajaran, ya kan? Dua pelajaran, yang pertama adalah sejarah atau histori, yang kedua matematika. Ingat, kalau mengerjakan soal seperti ini mulailah dari dalam gitu ya. Mulai dari dalam. Tapi karena yang dalam itu yang ditanya, artinya yang lulus kedua-duanya itu ditanya berapa, dan karena nggak tahu kita anggap aja X. Oke, lalu katanya 65% lulus sejarah, artinya X ini juga bagian dari 65%. Berarti yang hanya lulus sejarah bisa kita buat di sini 65% dikurang X, kira-kira seperti itu. Lalu yang hanya lulus matematika 55% dikurang X gitu ya. Dan 5% tak lulus kedua-duanya, berarti kita anggap di luar. Nah, selanjutnya, lalu kalau misalkan kita lihat, nah jumlah semua ini nanti haruslah 100%. Berarti langsung kita tulis, ternyata 65% dikurang X ini ya, ditambah X. Oke, ditambah 55 dikurang X, ditambah 5% yang tak lulus, harus semuanya 100%. Nah, tinggal operasi. Berarti dalam hal ini kan bisa kita habiskan. X minus X tambah X habis. Lalu di sini 65 tambah 55 tambah 5 itu kan 125 ya. 125 dikurang X sama dengan 100. Berarti 125 dikurang berapa supaya 100? Adalah 25%. Oke, maka jawaban yang benar adalah C. Nah, cuman kalau mau gampang sebenarnya ada yang lebih simpel ya. Cara misalkan mengerjakan soal seperti ini, kalau ditanya yang kedua-duanya, maka tinggal kamu jumlah 65 tambah 55 tambah 5. Karena dalam bentuk persentase, maka semuanya dikurang 100. Berarti ini kan 125 dikurang 100, hasilnya pasti 25%. Oke? Nah, kita lanjut yang nomor 3. Berapa banyak 3 digit bilangan genap? Oke, odd number ini maksudnya bilangan genap. Jadi bisa kita tulis di sini artinya genap ya. Genap. Oke, genap yang dapat dibentuk dari angka-angka 1 2 3 4 5 6 dengan, oke, ini ada dua kondisi ya. Yang pertama, pengulangan. Oke, repetition itu pengulangan digitnya diperbolehkan gitu. Artinya boleh digitnya berulang. Oke, digit-digitnya boleh berulang. Tidak berulang ya. Oke, di sini tidak berulang. Oke. Nah, yang kedua katanya digitnya boleh berulang. Oke ya, boleh berulang. Nah, kita cari satu-satu. Misalkan untuk yang pertama ya, katanya digitnya tidak boleh berulang. Nah, sekarang ingat kita pengen 3 digit digabungkan jadi bilangan genap. Kalau bilang genap itu ciri-cirinya pasti angka satuannya genap. Maka untuk mengisinya, anggaplah di sini kan ratusan, puluhan satuan, maka harus kita isi dari satuan. Maka supaya nanti bilangan kita menjadi bilangan yang genap, maka satuan yang boleh adalah siapa saja. Kita lihat, berarti kita pilih bilangannya genap pastinya. 2, 4, 6. Berapa angkalah mereka? 3. Berarti di sini ada 3 angka yang bilangan genap. Itulah yang layak menjadi satuan. Oke ya. Nah, karena tak boleh berulang, kita lihat untuk mengisi puluhan dan ratusan. Coba kita isi yang ratusan dulu, sebenarnya nggak masalah siapa dulu ya. Oke, kita isi ratusan. Sebenarnya semuanya boleh, berarti artinya ada 6 digit. Tapi karena 1 digit sudah kita gunakan sebagai satuan, maka hanya tinggal 5 digit lagi lah yang boleh. Berarti di sini kita isi 5, lalu yang di sini hanya tinggal 4. Karena ketika di sini sudah ada 2 digit yang dipakai, satu mengisi satuan, satu lagi mengisi ratusan. Maka dari sini kita perolehlah hasilnya 5 kali 4 20 kali 3 60. Oke. Nah, untuk yang kedua,
Yang kedua ini katanya angkanya boleh berulang. Coba sama saja ceritanya ya, cuma nanti ada perbedaannya sedikit saja. Sama seperti tadi kita harus mengisi dari kotak satuan. Lalu artinya apa? Di sini juga 3 digit yang boleh karena angka yang kita pakai sama. Nah, cuman masalahnya di sini sebagai ratusan dan puluhan ini semuanya boleh dan artinya apa? Karena boleh berulang, berarti ke 6 angka ini boleh kita pakai lagi. Artinya untuk menjadi ratusan semuanya boleh, puluhan juga semuanya boleh karena boleh berulang ya. Berarti nanti dari sini 6 kali 6 36 kali 3 berarti 108. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke ya. Oke, kita lanjut yang nomor 4 ya. Sebelumnya coba kita baca. Apakah X lebih besar dari 5? Artinya gini, kita disuruh melihat apakah pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan di atas ya, atau pernyataan 2 sendiri cukup menjawab pertanyaan di atas, atau kedua-duanya baru cukup, atau salah satu saja cukup, atau kedua-duanya tidak cukup. Jadi nanti di sini pilihannya ya. Kita lihat. Nah, artinya gini, coba kita lihat nomor 4 sama 5. Ini tipe soalnya sama. Nanti dijawab dengan kalau seandainya pilihan A, pernyataan 1 sendiri cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Yang B, pernyataan 2 sendiri cukup, pernyataan 1 saja tidak cukup ya. Yang C, kedua pernyataan cukup untuk menjawab tapi ke salah satu saja tidak cukup ya. Oke, yang D, masing-masing pernyataan cukup, artinya pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja juga cukup. Nah, yang E, kedua pernyataan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi gitu ya. Nah, artinya kalau misalkan untuk pilihan yang ini sebenarnya kamu sudah sering membahas ketika dimunculkan soal bahasa Indonesia gitu ya, matematika kuantitatif yang berbahasa Indonesia. Intinya kalau sering kamu bahas-bahas, kamu pasti ingat sendiri pilihan A itu artinya apa, pilihan B itu apa, sampai ke pilihan E ya. Jadi ini nggak usah khawatir, intinya kamu harus sering bahas. Tidak pun kamu lihat nanti apa pilihannya, pasti kamu tahu pilihan apa yang di A, B, C sampai ke E gitu ya. Oke, untuk yang nomor 4, apakah X lebih besar dari 5? Nah, pertanyaan apakah ini ada 2 kemungkinan jawaban gitu ya. Nanti bisa ya, bisa tidak. Oke, maybe yes, maybe don't. Tapi not but ya, tidak kedua-duanya ya. Artinya kalau jawabannya ya, ya kalau ya aja gitu. Kalau B ya tidak, ya tidak aja. Tapi tidak boleh ya atau tidak. Artinya tidak boleh kedua pernyataan ini boleh gitu ya. Nah, coba kita lihat. Apakah X lebih besar dari 5? Nah, kita ambil dulu pernyataan 1. Coba. Untuk pernyataan 1 katanya X kuadrat lebih kecil dari 4. Jadi bisa kita arahkan X kuadrat kurang 4 lebih kecil dari 0 ya. Kita pindahkan 4 cross kiri, lalu kita faktorkan X kurang 2 X tambah 2 lebih kecil dari 0. Ini faktornya ya. Nah, di sini penyelesaiannya 2, di situ minus 2. Nah, kalau di sini tandanya lebih kecil, maka nanti kita gunakan diantara. X diantara minus 2 sampai 2. Coba kita lihat X yang memenuhi di sini, X yang diantara minus 2 sampai 2. Pertanyaan, apakah ada 5 di situ? Atau apakah ada bilangan yang lebih besar dari 5 di situ? Oh, ternyata tidak. Artinya di sini bisa kita jawab pertanyaan di atas ya. Jawabannya tidak. Artinya pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, pernyataan yang kedua, kita seleksi pernyataan yang kedua. Coba kita lihat, katanya harga mutlak X dikurang 5 lebih besar dari 0. Ternyata kalau seandainya kamu lihat di sini ya, di sini ada mutlak gitu ya. Hanya 1 angka yang tidak memenuhi pernyataan ini gitu. Berapakah itu? Ternyata X yang sama dengan 5. Ketika X sama dengan 5, kamu masukkan ke sini 5 dikurang 5 0, dimutlakkan juga 0, lebih besar dari 5 ya kan? Lebih besar dari 0. Apakah seperti itu? Oh, tidak. Ternyata 0 tidak lebih besar dari 0 ya. Berarti ketika nanti kita gantikan X sama dengan 5, berarti tidak memenuhi. Berarti yang memenuhi hanya adalah X yang tidak sama dengan 5. Artinya di sini X yang memenuhi itu adalah X yang lebih kecil dari 5 atau X yang lebih besar dari 5. Nah, coba kita lihat. Pertanyaan, apakah X lebih besar dari 5? Ternyata kalau hanya kita lihat yang ini, jawabannya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat yang ini, jawabannya tidak. Oh, tidak boleh kedua-duanya guys. Berarti untuk pernyataan 2 ini tidak boleh karena keduanya ada 2 yang kita lihat di sini ada yang memenuhi, ada yang tidak. Nah, kira-kira gitu. Jadi dalam hal ini pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 saja
Tidak cukup. Maka jawaban yang benar adalah A, gitu ya. Nah, kita lanjut untuk soal yang nomor 5. Coba kita lihat gambar di bawah. Katanya pertanyaannya, berapakah nilai sudut X? Oke, dari gambar yang ini, berapakah besar sudut X? Kira-kira itu ya. Nah, ini X-nya. Nah, coba kita lihat, kita seleksi dulu pernyataan yang pertama. Oke, pernyataan yang pertama katanya sudut Y 120 derajat. Oke, kita letakkan dulu di sini, Y itu adalah 120 derajat. Oke, kalau seandainya Y 120 derajat, karena ini berpelurus, berarti di sini kita jaminlah 60, karena jumlahnya udah otomatis 180. Nah, kalau di sini 60, di sini juga ikut 60. Karena apa? Karena bertolak belakang. Oke, ini sah ya. Lalu pertanyaannya, berapa besar sudut X? Coba kita lihat dari segitiga BC. Dari segitiga BC. Ini 60, ini 60, ini harus berapa supaya jumlahnya 180? Ingat, jumlah sudut pada segitiga 180. Ternyata ini jumlahnya 60. Nah, karena yang ini sudah kita peroleh 60, otomatis ini 120 dong. Ya, karena berpelurus. Artinya apa? Dengan menggunakan pernyataan satu saja, yaitu Y sama dengan 120, kita bisa memperoleh nilai X, yaitu 120 juga. Oke ya, berarti dalam hal ini pernyataan satu saja cukup. Oke, kita hapus dulu yang ini ya. Nah, coba kalau seandainya kita gunakan pernyataan dua saja. Nah, pernyataan dua saja, coba kita baca di atas. Katanya apa? Segitiga yang terbentuk, ya maksudnya segitiga BC ya, dari ketiga garis adalah equilateral, artinya segitiga sama sisi. Nah, kalau segitiga sama sisi, maka sisinya pasti 60 derajat ya, tanpa kamu cek, kamu langsung tahu ini pasti 60 derajat. Kalau ini 60 derajat, coba kalau seandainya ini 60 derajat, ya sini sudah pasti 120 derajat. Ingat ya, itu karena dia segitiga sama sisi ya. Karena segitiga sama sisi, ya mengulangi, pasti ini 60, masing-masing 60, ini 60, karena ini 60, ini pasti 120. Artinya pernyataan dua saja juga cukup. Nah, maka jawaban yang kita peroleh adalah D. Maksudnya D apa? Lihat, masing-masing pernyataan sendiri cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Oke, sekianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kamu. Ingat ya, di akhir video sudah kami sediakan soal. Silakan kamu jawab, ketik jawabanmu di kolom komentar ya. Nah, nantikan terus pembahasan soal TPS yang berbahasa Inggris berikutnya ya. Bye-bye.